Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Islam yang lahir ribuan kilometer dari sini bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia? Ini bukan proses semalam loh, ada kisah panjang, penuh strategi, dan sangat menarik di baliknya. Yuk, kita telusuri bersama jejak sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Kisah ini dimulai berabad-abad lalu, jauh sebelum ada internet atau pesawat. Jalur utamanya adalah perdagangan. Sejak abad ke-7, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat di India tiba di Pelebun Nusantara. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang rempah-rempah, tapi juga membawa sesuatu yang lebih berharga. Keyakinan, sikap mereka yang jujur, santun, dan terbuka dalam berbisnis membuat masyarakat lokal tertarik. Lambat laun, di pesisir-pesisir kota seperti Aceh dan Gresik, terbentuklah komunitas-komunitas Muslim pertama. Dari interaksi dagang, hubungan pun menjadi lebih erat melalui jalur perkawinan. Para saudagar Muslim yang menetap ini banyak yang menikahi perempuan lokal. Tidak jarang dari kalangan bangsawan atau keluarga terpandang. Bayangkan, ketika seorang putri raja menikah dengan pedagang Muslim, pengaruh Islam mulai masuk ke lingkungan istana. Dari sanalah ajaran Islam kemudian menyebar ke keluarga besar kerajaan dan diikuti oleh rakyatnya. Ini adalah strategi sosial yang sangat efektif. Tapi penyebaran ini tidak akan masif tanpa adanya pendidikan. Disinilah peran para ulama dan kiai menjadi sangat penting. Mereka mendirikan lembaga pendidikan yang kita kenal sebagai pesantren. Pesantren bukan sekadar tempat belajar membaca Al-Quran, tapi pusat kaderisasi para dai atau penyebar agama. Para santri dari berbagai daerah datang untuk menimba ilmu. Lalu setelah lulus, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing untuk mengajarkan kembali apa yang telah mereka pelajari. Sistem inilah yang membuat penyebaran Islam merata hingga ke pelosok-pelosok desa. Ada juga pendekatan yang lebih menyentuh sisi spiritual, yaitu melalui tasawuf atau ajaran sufi. Masyarakat Nusantara saat itu sudah akrab dengan dunia kebatinan dan kepercayaan mistis. Para ulama sufi seperti Hamzah, Fansuri, dan Syekh Siti Jenar datang dengan ajaran Islam yang menekankan pada kedekatan dengan Tuhan melalui hati. Pendekatan ini terasa familiar dan mudah diterima karena tidak menentang tradisi spiritual yang sudah ada, melainkan memberinya makna baru dalam bingkai Islam. Nah, ini bagian yang paling kreatif. Penyebaran melalui kesenian dan budaya. Para penyebar Islam, terutama Wali Songo di Jawa, sangat jenius dalam hal ini. Mereka tidak menghapus budaya lokal, tapi justru memanfaatkannya sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga, misalnya, menggunakan pertunjukan wayang kulit. Cerita Mahabharata dan Ramayana yang sudah populer di masyarakat diadaptasi dan disisipi dengan nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam. Gamelan juga digunakan untuk mengiringi tembang-tembang atau lagu-lagu yang liriknya berisi ajaran moral Islam. Coba lihat arsitektur masjid-masjid kuno di Demak atau Kudus. Atapnya tumpang seperti bangunan pura. Ini adalah bukti nyata akulturasi budaya yang harmonis. Islam datang bukan untuk mengganti, tapi untuk melengkapi. Puncak dari semua proses ini adalah melalui jalur politik. Ketika seorang raja atau penguasa memeluk Islam, seluruh kerajaannya pun ikut serta. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh menjadi kesultanan Islam pertama di Nusantara, diikuti oleh Demak, Mataram, Banten, dan lainnya. Runtuhnya kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya juga memberikan ruang bagi munculnya kekuatan politik baru yang bercorak Islam dengan dukungan penguasa. Islam menjadi agama resmi, dan penyebarannya semakin terstruktur dan meluas. Lalu, mengapa Islam begitu cepat diterima oleh masyarakat Indonesia? Ada beberapa faktor kunci. Pertama, syarat masuk Islam sangat mudah. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada ritual yang rumit atau biaya yang mahal. Kedua,
ajaran Islam yang egaliter. Islam tidak mengenal sistem kasta dan mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Ini menjadi daya tarik luar biasa bagi masyarakat biasa yang mungkin merasa terpinggirkan oleh sistem sosial sebelumnya. Ketiga, proses penyebarannya dilakukan secara damai melalui pendekatan budaya yang persuasif, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Namun, dari mana sebenarnya para pembawa ajaran Islam ini berasal? Ada beberapa teori yang berkembang di kalangan sejarawan. Teori Gujarat menyatakan, Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Buktinya adalah corak nisan di makom-makom kuno yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Jadi, begitulah kisah luar biasa tentang bagaimana Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Bukan melalui satu cara, melainkan perpaduan harmonis antara perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, dan politik. Sebuah proses panjang yang menunjukkan betapa adaptif dan damainya Islam saat berdialog dengan budaya lokal. Sejarah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keterbukaan, toleransi, dan kecerdasan dalam menyebarkan sebuah nilai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini menambah wawasan kita semua tentang sejarah bangsa yang kaya ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.